Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Ledakan, 6 kekuatan ilahi yang luas dan tak terbatas dari Luo Agung menyatu menjadi satu, berkumpul di tengah langit untuk membentuk pedang pertempuran ilahi berlapis emas sepanjang lebih dari 100 kaki dan lebar beberapa kaki. Pedang perang itu diselimuti pola-pola rumit dan memukau, memancarkan energi ilahi kuno dan dominan dari luar alam. Pedang itu membawa kekuatan tak tertandingi yang mampu menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan memusnahkan segalanya. Dengan raungan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi, pedang itu menghantam Chen Ping. Pada saat itu, cahaya langit lenyap, dan matahari serta bulan kehilangan kilaunya. Seluruh kota bintang jatuh diselimuti cahaya ilahi keemasan yang sangat terang. Aura dahsyat dari kelopak mawar menekan 100.000 kultivator, membuat mereka sulit bernapas dan menyebabkan pikiran mereka tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Bumi bergetar hebat, gunung-gunung dan sungai-sungai bergeser sedikit, dan deretan pegunungan di kejauhan terus runtuh dan menyebarkan bebatuan akibat gempa susulan dari kekuatan ilahi. Selesai, benar-benar selesai. Serangan seperti itu sungguh di luar kemampuan orang biasa untuk menahannya. 6 Dewa Luo Agung tingkat 6 yang bergabung dalam formasi setara dengan para ahli tingkat 7. Pembunuhan Jenderal Batu Hitam sebelumnya murni kebetulan berkat teknik rahasia. Sekarang teknik rahasia itu telah habis, Chen Ping akan celaka. Kota bintang jatuh kita telah menikmati kedamaian selama puluhan ribu tahun, tetapi hari ini kota ini akan terlibat dengan orang-orang dari alam bawah, yang mengakibatkan kehancuran total kota dan hilangnya semua sisa-sisanya. Isak tangis dan desahan lirih terdengar naik turun, menjalin gelombang keputusasaan yang menyapu seluruh kota. Semua biksu telah benar-benar kehilangan harapan, menutup mata mereka dan menunggu kematian, tidak seorang pun percaya bahwa mukjizat dapat terjadi lagi. Di atas panggung tinggi istana penguasa kota bintang jatuh, Si Linyuan. Seperti abu, tubuhnya kaku dan gemetar, matanya dipenuhi rasa takut dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Dia telah berlatih dengan tekun selama 10.000 tahun, hanya untuk mencapai puncak peringkat keempat alam Luo Agung. Dia sudah dianggap sebagai tokoh yang kuat di perbatasan, tetapi di hadapan kekuatan tempur ras dewa yang luar biasa, dia seperti semut atau debu, tidak berarti. Dia tahu betul bahwa dengan serangan ini, bukan hanya Chen Ping, tetapi seluruh kota bintang jatuh akan langsung hangus terbakar, dan semua 100.000 nyawa akan berubah menjadi abu dan sepenuhnya musnah dari muka bumi. Di satu sisi lapangan, energi kebenaran Xuan Zhenzi melonjak liar, energi pedang birunya melambung ke langit, rambutnya bergerak tanpa angin, alisnya berkerut dalam, hati daunnya yang tak berubah bergetar hebat, dan hatinya dipenuhi kecemasan dan keseriusan. Dia telah melakukan perjalanan melintasi berbagai zaman dan menyaksikan banyak jenius yang menentang rintangan dan membunuh musuh dalam situasi putus asa, tetapi situasi pembunuhan yang dihadapinya sekarang telah melampaui batas akal sehat. Formasi pembunuh 6 harmoni mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan tidak akan pernah habis. Ketika 6 Dewa Luo Agung tingkat 6 bergabung, kekuatan tempur mereka meningkat beberapa kali lipat, tanpa batas mendekati alam tingkat 7. Chen Ping saat ini terjebak di puncak alam Dewa Emas, dan belum mencapai alam Dewa Emas Luo Agung. Kesenjangan antara alam mereka sangat besar sehingga tidak dapat dengan mudah dijembatani oleh bakat atau sumber daya luar biasa apapun. Sangat berbahaya, Xuan Zhenzi berteriak dengan suara rendah, matanya merah padam, aura pedangnya semakin ganas, dan tubuhnya sudah melangkah setengah langkah ke udara, siap untuk bergegas menyelamatkan kapan saja. Di sampingnya, wajah Jiang Xuelan yang dingin dan cantik sepenuhnya tertutup lapisan embun beku, dan matanya yang biasanya tenang dan terkendali kini dipenuhi kecemasan dan ketegangan yang luar biasa. Tangannya yang selembut giok bergerak cepat, melepaskan kekuatan tertinggi teknik Taoisme untuk membekukan segala sesuatu di hamparan es yang luas. Udara dalam radius 100 kaki membeku sepenuhnya, kristal es sebening kristal mengembun di udara, dan aura dingin membubung lurus ke langit. Ia tetap setia pada dirinya sendiri sepanjang hidupnya, menyendiri dan angkuh, acuh tak acuh terhadap hidup, kematian, kehormatan, dan aib, namun ia tidak dapat menerima kematian Chen Ping. Menghadapi situasi yang putus asa dan mematikan ini,
semua ketenangan dan kedamaian runtuh, hanya menyisakan tekad yang teguh untuk melindunginya dengan segala cara. Ketujuh peri itu sangat tegang, cahaya peri enam warna mereka saling terjalin dan terkondensasi menjadi barisan peri pelindung yang tebal, kekuatan peri mereka mendidih dan dilepaskan tanpa ragu-ragu. Wanita tertua berbaju merah berdiri tegak, tangannya yang seperti giok menggenggam erat pita surgawi kelahirannya, dengan teguh melindungi keenam adik perempuannya di belakangnya. Alisnya tampak serius, matanya dipenuhi tekad, dan dia siap membakar kultivasinya dan bertarung menggantikan mereka. Gadis kedua berbaju oranye, gadis ketiga berbaju kuning, dan yang lainnya bernapas berat, dada mereka naik turun sedikit. Mata jernih mereka tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang ditelan cahaya keemasan tinggi di langit, hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan yang tak bisa mereka hilangkan. Azi mencengkeram ujung bajunya erat-erat, tubuh mungilnya sedikit gemetar, matanya yang cerah memerah dan berkaca-kaca, menatap tanpa berkedip ke tengah medan perang. Keyakinan mutlak Chen Ping bahwa dia tak terkalahkan di masa lalu terguncang dan membuatnya panik untuk pertama kalinya menghadapi niat membunuh yang luar biasa ini. Kegelisahan di hatinya menyebar seperti gelombang pasang. Jantung semua orang berdebar kencang, seluruh penonton merasa tegang. Keheningan menyelimuti, kecuali deru pertempuran yang mengguncang bumi yang menggema di langit dan bumi. Di medan perang dataran tinggi, niat membunuh telah mereda, dan situasi mematikan telah terkendali. Menghadapi pedang ilahi sepanjang 100 kaki yang menghantamnya, dan lapisan api ilahi, pola ilahi, serta rantai yang menyegelnya dari segala arah, Chen Ping tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya dengan cepat membentuk segel tangan dalam sekejap mata. Kekuatan kacau berwarna abu-abu keunguan di sekitarnya melonjak keluar, seperti jurang yang meluap dan kekacauan yang kembali, mengembun menjadi langit kacau yang luas dan tebal di depannya. Kanopi ini bukanlah hasil benturan keras, melainkan struktur yang sangat tebal dan sangat stabil. Lapisan demi lapisan energi Taois yang kacau mengalir tanpa henti, memiliki kemampuan bawaan untuk melahap segala sesuatu dan melarutkan semua hukum. Energi itu terpendam dalam kehampaan, menghalangi pedang perang dewa utama. Pada saat yang sama, Chen Ping mengayunkan pergelangan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul. Niat pedang kacau yang telah tertidur selama ribuan tahun perlahan terbangun, ketajamannya yang tersembunyi semakin menguat. Detik berikutnya, terjadi tabrakan dahsyat yang disertai suara gemuruh memekakkan telinga. Ledakan, pedang perang ilahi berlapis emas sepanjang 100 kaki itu menebas dengan ganas ke langit yang kacau, dan gelombang kejut yang mengerikan langsung menyapu ribuan mil langit, menyebabkan kehampaan hancur lapis demi lapis. Cahaya ilahi keemasan yang tak berujung berkobar liar, dan gelombang panas bergulir menyapu daratan, menyebabkan seluruh kota bintang jatuh bergetar hebat, dan retakan di tanah menyebar dan meluas sekali lagi. Langit kacau yang tampaknya tak terkalahkan itu bergetar hebat dalam sekejap, permukaannya langsung terbuka dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kabut tebal yang kacau itu terkoyak, tertiup angin, dan larut lapis demi lapis oleh kekuatan dahsyat Dewa Luo Agung tingkat 6. Saat Chen Ping berdiri di balik langit, tubuhnya sedikit merosot, ruang hampa di bawah kakinya bergetar hebat, dan dia terpaksa jatuh beberapa meter oleh kekuatan yang mengerikan. Lengannya terasa sangat mati rasa, dan tendon serta tulangnya seperti terkoyak oleh gelombang rasa sakit. Energi ilahi ekstraterestrial yang dahsyat dan mendominasi melonjak ke atas sepanjang batang pedang, menghantam meridiannya. Betapapun luar biasanya fondasinya, betapapun kuatnya tubuh fisiknya, atau betapa murni dan purba kekuatan kacau yang dimilikinya, pada akhirnya dia hanya berada di alam Dewa Emas, dan tidak pernah melampauinya. Masuki alam Dewa Emas Luo Agung. Jurang pemisah yang sangat besar antara dunia mereka terungkap dan tersingkap tanpa ampun pada saat ini. Sebelum dia sempat menyeimbangkan diri dan menenangkan napasnya, 30 aliran api ilahi yang menyala-nyala menyapu dirinya. Suhu yang sangat tinggi dari api ilahi keemasan menyelimuti hukum-hukum ekstraterestrial yang mendominasi, seperti 30 naga api yang dengan panik melahap dan membakar langit yang kacau. Retakan di langit dengan cepat meluas dan menyebar, dan pertahanan yang semula tebal dan kokoh menjadi lebih tipis dan lebih rusak, sementara sumber kekacauan dengan cepat terkikis dan larut. Pada saat yang sama, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya mengencang, mengikat dan memenjarakan Chen Ping di kehampaan di sekitarnya.
Kekuatan pengikat yang ekstrim itu mengunci tubuhnya, menghambat kekuatan spiritualnya, dan membatasi gerakannya, sehingga setiap kali dia mengangkat tangan atau mengerahkan kekuatannya menjadi sangat sulit dan lambat. Dari segala arah, 300 penjaga ilahi tingkat 5 secara bersamaan mengaktifkan teknik ilahi surgawi, melepaskan tombak, panah, dan petir ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya, padat dan dahsyat, membombardir dari setiap titik buta, menutup celah untuk menghindar atau menangkis. Tatapan Chen Ping sedikit menajam, dan dia tidak lagi mempertahankan posisi defensif. Dia bergerak mengikuti langkah kekacauan, sosoknya yang berjubah abu-abu melesat menembus niat membunuh, bayangannya kabur saat dia nyaris menghindari beberapa pedang ilahi yang mematikan. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangannya dihunus dengan raungan, cahaya pedang gelap saling bersilangan, dan niat pedang kacau yang ganas meledak lapis demi lapis, terus-menerus menebas dan memblokir serangan supernatural yang datang dari segala arah. Dentang, 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 dentingan logam yang terus-menerus beradu menggema di langit, memekakkan telinga dan menusuk telinga. Pedang pembunuh naga berwarna hitam pekat berbenturan dan bertarung melawan senjata ilahi emas para dewa. Setiap benturan melepaskan cahaya ilahi yang menyilaukan dan pancaran kekacauan, membangkitkan gelombang kejut energi mengerikan yang menyapu ke segala arah. Niat pedang kekacauan dirancang khusus untuk melawan dao palsu dari luar alam. Setiap serangan dapat memutuskan rune ilahi, menghancurkan teknik ilahi, dan melarutkan energi nuklir. Namun, serangan para dewa terlalu gencar dan terlalu dahsyat. Bombardir dari lebih dari 300 kultivator Dewa Luo Agung tak ada habisnya dan terus-menerus, tidak memberi Chen Ping kesempatan untuk menarik napas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sumber kekacauan Chen Ping telah berkurang lebih dari setengahnya, dan auranya mulai sedikit berfluktuasi. Pukulan telak lainnya dari pedang dewa menghantam tanah. Sebuah kekuatan mengerikan menembus langit yang hancur dan kacau, lalu menghantam tubuh Chen Ping. Engah! Setetes darah berwarna keemasan pucat tumpah dari sudut mulut Chen Ping, dan tubuhnya sekali lagi jatuh tak terkendali sejauh beberapa meter. Jubah abu-abu itu robek di bagian dada, kainnya terkoyak, memperlihatkan tubuh dengan otot-otot yang menonjol dan dipenuhi bekas luka bakar berwarna keemasan. Ini adalah salah satu dari sedikit cedera serius yang dideritanya sejak memasuki alam ini. Hahaha, akhirnya aku tak sanggup menahannya lagi. Di atas sana, komandan bertopeng emas, melihat ini, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya tajam dan mendominasi, penuh ejekan dan kekejaman. Sudah kubilang, semut dari alam bawah pada akhirnya hanyalah semut dari alam bawah. Tanpa fondasi alam Luo Agung, tanpa buah dao ortodoks dari ras ilahi, hanya mengandalkan secercah kekuatan kekacauan yang tidak ortodoks, kau berani menantang kekuatan surga Liu Chen. Kesombongan dan keangkuhanmu sebelumnya kini tampak sangat menggelikan. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sedikit demi sedikit, membuatmu menderita siksaan tanpa akhir berupa jiwamu yang dilahap dan fondasimu yang dihancurkan. Nyeri, niat membunuh keenam komandan itu semakin ganas, mata mereka dingin dan kejam. Mereka secara bersamaan membakar sebagian dari esensi ilahi bawaan mereka sendiri, melepaskan kekuatan penuh dari formasi pembunuh enam harmoni. Cahaya ilahi keemasan dari seluruh langit tiba-tiba berlipat ganda, dan kekuatan mengerikan dari susunan ilahi itu melonjak sekali lagi. Bersamaan dengan itu, para guru Dharma Enam Jalan mengacungkan senjata mereka, melepaskan lapisan demi lapisan gelombang ilahi keemasan seperti tsunami yang tak berujung, tanpa henti dan tanpa ampun menerjang ke depan. Setiap gelombang lebih ganas dari sebelumnya, tidak memberi Chen Ping kesempatan untuk menyesuaikan diri, pulih, atau menarik napas. 30 jenderal ilahi peringkat 6 tersebar ke segala arah, terus-menerus menambal kekurangan dalam susunan ilahi, memperkuat penjara pengunci surga, dan mengerahkan api ilahi pembakar surga yang lebih dahsyat untuk sepenuhnya menutup semua jalur penghindaran dan pelarian Chen Ping. Serangan dari 300 penjaga ilahi tingkat 5 menjadi semakin intens, dengan petir ilahi meledak di mana-mana, tombak ilahi saling bersilangan, dan api ilahi menyebar seperti api liar, benar-benar menjebak Chen Ping di tengah formasi pembunuh, mengubahnya menjadi sangkar kehancuran tanpa batas. Chen Ping mengacungkan pedangnya dan bertarung lagi, cahaya pedangnya menjadi semakin ganas dan cepat. Dia melepaskan seluruh kekuatan kacau baliknya, mati-matian mencoba untuk menghilangkan dan memblokir niat membunuh yang luar biasa.
Namun, kesenjangan di ranah mereka bagaikan jurang yang tak teratasi, yang tidak dapat dijembatani oleh kekuatan tempur, fondasi, atau kemauan keras. Setiap kali ia mengangkat blok, lengannya akan bergetar hebat, dan otot serta tulangnya akan terasa sangat sakit. Setiap kali dia menghindar, gelombang kejut energi ilahi akan menyapu tubuhnya, menambah bekas luka bakar baru. Setiap kali niat pedang kekacauan diaktifkan, esensi tubuh akan sangat terkuras. Dalam sekejap, jubah abu-abunya compang camping dan robek, dengan beberapa helainya berkibar tertiup angin. Kulitnya dipenuhi luka bakar keemasan yang tebal dan tidak merata, dan darah terus merembes dari sudut mulutnya. Auranya terlihat melemah dan berfluktuasi. Asal-muasalnya yang semula padat dan murni serta kacau menjadi semakin tipis dan tidak teratur di bawah bombardir yang tiada henti. Awalnya ia menangkis dengan mudah, tetapi secara bertahap beralih ke pertahanan pasif, mundur selangkah demi selangkah dan terkekang selangkah demi selangkah. Ia ditekan oleh gelombang kekuatan ilahi yang luar biasa dan benar-benar terjebak dalam situasi yang putus asa. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia benar-benar akan kalah. Para petani di lapangan menyaksikan pemandangan ini dan sangat patah hati, keputusasaan benar-benar menyelimuti seluruh kota. Mitos tentang ketidakterkalahkan akhirnya hancur. Dihadapkan dengan kekuatan utama para dewa yang sesungguhnya, semut tetaplah semut, bahkan menentang langit pun ada batasnya. Penguasa kota Silinyuan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia sepenuhnya meninggalkan semua ilusi dan dengan tenang menunggu hasil akhir dari kehancuran kota dan penderitaan penduduknya. Di medan perang, Xuan Zhenzi menyaksikan Chen Ping ditahan selangkah demi selangkah, tubuhnya dipenuhi luka, dan kekuatan hidupnya semakin melemah. Dia tidak lagi mampu menekan kecemasan dan kekhawatiran di hatinya. Tidak sabar lagi. Dengan teriakan yang dalam, energi pedangnya yang dahsyat meledak, cahaya pedang biru melesat di langit, dan tubuhnya seketika melayang ke udara, bergegas menuju formasi ilahi yang memenuhi langit, bertekad untuk bertarung sampai mati untuk menembus formasi tersebut dan bergegas membantu Chen Ping, jangan sakiti Chen Ping. Hampir bersamaan, Jiang Xuelan dengan anggun melayang ke udara. Dalam sekejap, hamparan embun beku yang luas membekukan langit, dan bila-bila es saling berjalin di angkasa, melepaskan esensi Taoisme tertinggi dari embun beku. Dia dengan paksa merobek zona hampa di tengah kobaran api ilahi yang membara, matanya penuh tekad, bertekad untuk menerobos masuk ke dalam formasi dan berbagi niat membunuh yang luar biasa dengan Chen Ping. Ketujuh peri itu juga berangkat bersama, 6 cahaya peri berwarna mereka saling berjalin membentuk susunan peri tertinggi. Kekuatan peri mereka sangat besar dan energi keberuntungan mereka meningkat. Mereka mengikuti dari dekat di belakang keduanya dan menyerbu ke arah susunan pembunuh pamungkas. Mata setiap orang dipenuhi tekad, mereka siap mengorbankan kultivasi mereka dan mati, bahkan jika itu berarti memberikan segalanya untuk melindungi nyawa Chen Ping. Aziz sangat cemas hingga matanya memerah. Tubuh kecilnya berusaha terangkat ke udara, matanya yang polos dipenuhi kepanikan. Dia hanya ingin bergegas ke sisi Chen Ping dan melindunginya. Tepat ketika semua orang hendak menerobos awan dan bergegas ke medan perang, pada saat kritis. Sebuah suara yang tenang, acuh tak acuh, namun berwibawa menembus deru yang memekakkan telinga, bergema dengan jelas di seluruh langit dan bumi, dengan tegas menahan sosok setiap orang. Jangan bergerak sedikit pun. 3 kata sederhana ini, tenang dan bersahaja, tanpa sedikit pun kegembiraan, namun membawa kepastian dan otoritas yang tak terbantahkan, seketika membekukan kerumunan yang melaju kencang di udara, membuat mereka tidak dapat bergerak. Xuan Zhenzi membeku, energi pedangnya melonjak tetapi tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat sosok berjubah abu-abu yang terluka parah di tengah medan perang, hatinya dipenuhi kecemasan, dan berteriak dengan tergesa-gesa, Chen Ping. Kau sudah terjebak dalam situasi mematikan dan tidak bisa mengalahkan musuh. Terus bertempur pasti akan berujung pada kematian. Segera mundur dan berlindung, jika kita bergabung, kita mungkin memiliki secercah harapan untuk menembus formasi. Jangan keras kepala dan bertindak gegabah. Jiang Xuelan mengerutkan kening, matanya yang jernih dan dingin dipenuhi kekhawatiran, suaranya lembut namun mendesak, formasi besar ras dewa saling terkait rumit dan terus beregenerasi tanpa henti, kau sendiri tidak dapat menahannya. Kami bertempur berdampingan, bekerja sama untuk menerobos pengepungan, aku tidak harus menanggung semua bahaya sendirian.
Ketujuh peri itu berdiri di udara, formasi surgawi mereka siap dilepaskan, mata mereka tertuju dengan cemas pada Chen Ping, siap bergegas membantunya kapan saja. Mata Azi merah dan berkaca-kaca. Tubuh kecilnya sedikit gemetar, dan kegelisahan serta kekhawatirannya mencapai puncaknya. Di ketinggian langit, Chen Ping masih terjebak di tengah formasi ilahi, tubuhnya dipenuhi luka, darah dan ki-nya bergejolak, dan auranya semakin melemah. Tubuhnya berulang kali mundur, seolah-olah diambang kelelahan dan kematian yang pasti, hampir ditelan dan dihancurkan sepenuhnya oleh gelombang ilahi yang dahsyat. Melihat Chen Ping bertahan sendirian dan menolak untuk mundur, namun menderita kekalahan berulang kali dan berada di ambang kehancuran, mata keenam komandan berpangkat tinggi itu berbinar dengan niat membunuh dan ejekan yang semakin meningkat. Teguh pendirian sampai akhir, melakukan upaya terakhir. Komandan bertopeng emas itu mencibir, wajahnya berkerut karena amarah, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh, karena kau bersikeras mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Keenamnya tak lagi menahan kekuatan mereka, membakar 3/10 esensi ilahi bawaan mereka dan menghabiskan kultivasi hidup mereka untuk melepaskan rahasia pamungkas dari formasi pembunuh 6 harmoni. Ledakan. Di atas langit, pedang perang berlapis emas sepanjang 100 kaki itu mengembang sekali lagi, ukurannya bertambah beberapa kali lipat, kekuatannya berlapis-lapis. Dengan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan keabadian dan menekan segalanya, dan disertai raungan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi, ia menghantam Chen Ping. Serangan ini adalah jurus pembunuh pamungkas dari formasi pembunuh 6 harmoni, yang menggabungkan kultivasi seumur hidup, esensi ilahi kelahiran, dan fondasi ilahi dari 6 komandan Luo Agung peringkat ke-6. Kekuatannya sangat mendekati jurus pembunuh pamungkas seorang Grand Luo Immortal tingkat 7, cukup untuk langsung. Ia dapat langsung memusnahkan kultivator manapun di bawah peringkat ke-6 dari alam Dewa Emas Luo Agung, dan bahkan Dewa Emas Luo Agung peringkat ke-7 pun akan hancur total. Sebuah pukulan fatal, mengunci target dan menutup semua jalur pelarian, sehingga tidak ada cara untuk menghindar atau menangkis. Hening. Pada saat itu, waktu seolah berhenti, dan langit serta bumi benar-benar mati. Jantung 100.000 kultivator kota bintang jatuh tiba-tiba berhenti berdetak. Semua orang menatap tajam sosok berjubah abu-abu yang akan dihancurkan oleh pedang suci, hati mereka sepenuhnya mengutuk Chen Ping hingga mati. Keputusasaan sepenuhnya menyelimuti dunia, dan tidak seorang pun menyimpan secercah harapan pun. Mata Xuan Zhenzi merah padam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi pedang yang gelisah. Ia berharap bisa melepaskan diri dari belenggu dan bergegas menyelamatkan dengan segala cara, tetapi ia hanya bisa menahan diri karena perintah Chen Ping sebelumnya. Ia dipenuhi rasa tak berdaya dan cemas. Jiang Xuelan mengepalkan tangannya erat-erat, ujung jarinya memutih. Kekhawatiran dan ketakutan di hatinya hampir memenuhi dadanya. Matanya yang dingin tertuju pada medan perang, tubuh dan pikirannya tegang hingga ekstrim. Semua orang yakin bahwa Chen Ping ditakdirkan untuk mati hari ini, tewas di tempat, tanpa ada peluang sama sekali untuk membalikkan keadaan. Tanpa sepengetahuan siapapun, dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan ini, sebuah transformasi ajaib diam-diam sedang terjadi. Chen Ping tampak mundur selangkah demi selangkah, dipenuhi luka, dan melemah, tetapi pada kenyataannya, setiap kali dia menahan gempuran pedang ilahi, setiap kali dia dibasuh oleh energi ilahi, dan setiap kali dia menahan kekuatan penghancur dari jalan ilahi. Mereka semua memanfaatkan tekanan tertinggi dan prinsip-prinsip Dao dari alam Luo Agung tingkat 6 untuk secara panik mendorong tubuh fisik, jiwa, dan asal-usul mereka hingga batas maksimal. Kekuatan ilahi ekstraterestrial yang merajalela, dampak kekerasan dan dominasi dari hukum Dao Luo Agung, dan belenggu ilahi yang menghancurkan lapis demi lapis. Hal itu tampaknya sangat merusak tubuh fisiknya, tetapi sebenarnya secara bertahap menghancurkan penghalang yang telah membuatnya terjebak di puncak alam Dewa Emas selama puluhan ribu tahun. Para kultivator biasa, jika dihadapkan dengan kehancuran ekstrim seperti itu, pasti sudah mengalami tubuh fisik mereka hancur dan jiwa mereka remuk. Namun, Chen Ping memiliki tubuh Dao kekacauan asal mula langit, dengan tubuh fisik dan jiwa ilahi yang tak tertandingi sepanjang zaman. Dia tidak hanya mampu menahan dampak yang begitu dahsyat, tetapi dia juga dapat melahap, melarutkan, dan memurnikan energi ilahi dari luar langit.
Energi ilahi ekstraterestrial yang penuh kekerasan dan kekacauan tak terhitung jumlahnya dipicu oleh kekacauan itu sendiri. Sumber itu dengan kuat melahap, menempa, dan memurnikan. Setelah membuang kotoran yang kasar, ia beralih ke nutrisi paling murni untuk menembus alam, terus-menerus membersihkan, memoles, dan menghantam penghalang alam Luo Agung yang telah memenjarakannya begitu lama. Tekanan eksternal yang ekstrim menyebabkan sedimentasi internal yang ekstrim. Bertahan hidup, menghadapi keadaan yang mengerikan, diambang hidup dan mati, dipaksa untuk berjuang sampai mati. Tepat ketika pedang perang emas pamungkas itu hendak menghantam tubuh Chen Ping dan mengakhiri segalanya. Klik, suara samar dan tajam, namun mengguncang jiwa dan menggetarkan langit dan bumi, bergema dari dalam tubuh Chen Ping. Penghalang yang sangat kuat yang telah mencegahnya mencapai alam Luo Agung selama bertahun-tahun hancur total dan runtuh di bawah tekanan ekstrim hidup dan mati serta erosi sejumlah besar nutrisi primordial. Sebuah kekuatan ilahi yang luas, tak terbatas, dan mendominasi, jauh melampaui beberapa tingkatan sebelumnya, meletus dari tubuh Chen Ping, menghancurkan langit. Pilar cahaya abu-abu keunguan yang pekat dan kacau menembus pancaran ilahi keemasan, menembus langsung ke langit yang luas, mengguncang seluruh cakrawala, dan menyebabkan hukum langit dan bumi beresonansi dengan liar. Energi spiritual langit dan bumi, kekuatan kehampaan, dan esensi primordial dalam radius ribuan mil semuanya menyatu dengan dahsyat, seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut, dan mengalir ke dalam tubuh Chen Ping. Seorang Dewa Emas Luo Agung peringkat pertama, Chen Ping, dalam situasi hidup dan mati, menentang segala rintangan dan menerobos penghalang, naik ke alam Luo Agung. Berhasil. Dalam sekejap mata, transformasi yang menggemparkan dunia itu telah selesai sepenuhnya. Semua luka dalam dan dangkal di tubuhnya sembuh dan menghilang seketika, dan jubahnya yang compang-camping sedikit ditopang oleh kekuatan Dao yang baru dihasilkan. Qi dan darah yang bergejolak sepenuhnya tenang dan stabil, dan aura yang membusuk melonjak hingga mencapai puncaknya. Aura Dao kekacauan Luo Agung yang agung dan luas meresap ke dalam tubuhnya, kuno dan tak terbatas, melampaui semua langit. Prinsip-prinsip Taoisme yang awalnya sederhana dan kacau telah mengalami transformasi dan sublimasi lengkap, benar-benar mencapai landasan Dao Luo Agung ortodoks dari seluruh langit, secara alami menahan semua inti semu ekstraterestrial, jalan ilahi para dewa, dan prinsip-prinsip Taoisme sesat. Kekuatan fisik, landasan spiritual, kedalaman asal-usul, dan penguasaan prinsip-prinsip Dao, semua aspek ini telah melampaui tingkatan utama, mencapai transformasi kualitatif. Sosok berjubah abu-abu itu, yang baru saja berada di ambang kekalahan dan kematian, tiba-tiba mengalami perubahan sikap yang dramatis. Angkuh dan megah, sendirian dan tiada duanya, berdiri di tengah langit yang penuh dengan warna emas. Di tengah gelombang ilahi, seolah-olah kekacauan turun ke dunia, dan seluruh surga berkuasa mutlak, memandang rendah semut-semut keabadian yang tak terhitung jumlahnya. Pedang pertempuran emas pamungkas yang luar biasa dahsyat, kobaran api ilahi yang tak berujung, susunan pengunci dewa 1000 lapis, dan niat membunuh ilahi yang sangat padat, semuanya seketika menjadi lamban, rapuh, dan benar-benar rentan di hadapan sajak Dao kekacauan Luo Agung yang baru. Semua kekuatan ilahi dan hukum ilahi ekstraterestrial ditekan secara kuat, secara bertahap dilarutkan, dan dengan cepat dilucuti oleh domain Dao Luo Agung kekacauan. Setelah hening sejenak di bawah langit, seluruh kota bintang jatuh meledak dalam raungan yang memekakkan telinga. Dia berhasil menembus batas. Dia berhasil mencapai alam Dewa Emas Luo Agung meskipun menghadapi kematian yang pasti. Menentang takdir, kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah. Beberapa saat yang lalu, dia pasti akan mati, namun dia menentang segala rintangan dan melangkah ke alam Luo Agung. Sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban sejati dari surga. Hari ini, kita telah menyaksikan lahirnya sebuah legenda abadi. Keputusasaan yang mendalam lenyap dalam sekejap, dan kegembiraan serta keterzenjingan yang luar biasa menyebar ke seluruh kota. 100.000 kultivator gemetar dan berlutut menyembah. Gelombang suara bergema melintasi pegunungan dan sungai sejauh bermil-mil, dan kekaguman serta kepatuhan di hati kami tertanam dalam tulang-tulang kami. Di tengah udara, jantung Xuan Zhenzi yang tegang tiba-tiba rileks, dan dia menghembuskan napas panjang penuh kepulan udara keruh yang tertahan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang luar biasa,
dan hati daunnya yang teguh sekali lagi terguncang sepenuhnya. Dia telah menjelajahi surga yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat siapapun yang mampu menembus rintangan dan mencapai alam Luo Agung dalam situasi hidup dan mati di formasi pembunuh Luo Agung tingkat ke-6. Bakat dan fondasi seperti itu telah melampaui batas semua surga. Badai berkecamuk di mata Jiang Xuelan yang biasanya dingin. Semua ketegangan dan rasa dingin di tubuhnya lenyap, dan kecemasan serta ketakutannya benar-benar hilang, hanya menyisakan kekaguman dan emosi yang tak berujung. Menatap sosok yang angkuh dan tak tertandingi dalam jubah abu-abu itu, dia akhirnya mengerti bahwa jalan orang ini melawan langit bukanlah jalan buntu, melainkan hanya legenda abadi tentang terobosan dan transendensi yang berkelanjutan. Ketujuh peri itu merasa lega, hati mereka akhirnya tenang. Kekhawatiran dan kecemasan yang selama ini tertahan di tenggorokan mereka telah sepenuhnya hilang, dan kegembiraan serta kekaguman mereka yang membara berubah menjadi cahaya yang menyilaukan di mata mereka, dipenuhi dengan kebanggaan. Aziz seketika menahan air matanya yang cerah tertuju pada sosok yang menjulang tinggi di langit. Wajahnya penuh percaya diri dan bangga, dan satu-satunya pikiran di hatinya menjadi semakin jelas, tuan mudanya tak terkalahkan dan selalu bisa membalikkan keadaan dalam situasi genting dan menembus rintangan. Di angkasa yang tinggi, senyum ganas di wajah ke-6 komandan peringkat ke-6 itu membeku seketika, pupil mata mereka menyempit ekstrim lalu melebar tajam. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, teror, dan keanehan, seluruh tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es kuno. Mereka menyaksikan lawan-lawan mereka merosot ke ambang kematian dan menderita kekalahan telak, menyaksikan pukulan terakhir yang akan segera datang dan kemenangan yang diraih, hanya untuk menyaksikan, pada saat-saat terakhir, lawan-lawan mereka menerobos kebuntuan, bangkit melawan segala rintangan, dan naik ke alam tertinggi. Pada saat itu juga, pemahaman mereka yang telah berusia ribuan tahun tentang ras ilahi dan konsep kuno mereka tentang yang kuat benar-benar runtuh dan hancur. Mustahil, sama sekali mustahil. Komandan bertopeng emas itu meraung dengan suara serak, gemetar karena kegilaan, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, menerobos ke alam Luo Agung dalam situasi hidup atau mati. Belum pernah ada kejadian seperti ini sepanjang sejarah. Monster macam apa kau ini? 5 komandan lainnya juga hancur, semangat bertarung mereka benar-benar hilang, dan energi ilahi yang bergejolak di sekitar mereka seketika menjadi kacau dan stagnan. Pola emas Luo Agung tingkat 6 yang megah itu mulai meredup, bergetar, dan hancur sedikit demi sedikit di hadapan domain Dao Luo Agung kacau yang meresap ke dalam tubuh Chen Ping. Jalur Luo Agung kekacauan ortodoks secara alami mampu melawan jalur ilahi Sudo inti yang dicuri dari luar alam. Penindasan alam, penindasan prinsip Dao, penindasan asal-usul. Kekalahan telak mutlak dari segala arah, tanpa ada titik buta. Formasi pembunuh 6 harmoni, yang sebelumnya mampu menekan Chen Ping dan memaksanya ke ambang kekalahan, kini telah kehilangan seluruh kekuatan penangkalnya. Lapisan rune ilahi dengan cepat runtuh dan meredup, dan lingkaran formasi tersebut telah sepenuhnya rusak dan lumpuh. Chen Ping perlahan mengangkat matanya yang dalam dan gelap memantulkan cahaya ilahi keemasan yang kacau balau yang memenuhi langit. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di matanya, hanya tatapan acuh tak acuh dan dingin yang memandang rendah pertengkaran semut. Dia berbicara dengan lembut, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang mendominasi, baru saja, kau membuatku sangat lelah. 7 kata sederhana, menenangkan langit dan bumi, bergema di angkasa. Begitu selesai berbicara, Chen Ping mengepalkan tinjunya, dan pedang pembunuh naga bergetar hebat. Di badan pedang, pola dao kacau yang tak terhitung jumlahnya menyala dan bersinar terang. Niat pedang tertinggi yang telah tertidur selama berabad-abad sepenuhnya terbangun dan meledak hingga ke titik ekstremnya. Ham 11, Bangs Adit Channel, teriakan pedang yang sunyi dan menakutkan, yang melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, bergema di seluruh langit dan bumi. Tubuh pedang hitam pekat itu tiba-tiba memanjang hingga 100 kaki, cahaya pedangnya yang abu-abu keunguan dan kacau. Melambung ke langit, membawa kekuatan tertinggi dari asal mula semua langit dan kemampuan untuk membunuh para dewa serta menghancurkan Dao, pedang itu menebas secara horizontal. Serangan pedang ini, tanpa membunuh satu orang pun, pertama-tama menghancurkan formasi mereka. Cek, formasi pembunuh 6 harmoni yang tampaknya tak terkalahkan,
yang telah menjebak Chen Ping begitu lama, langsung terkoyak dan terbelah oleh tebasan pedang ini, seperti kertas tipis dan kain rapuh. Pola-pola ilahi keemasan yang membentang di langit dan bumi hancur dan larut inci demi inci, lapisan demi lapisan rantai pengunci surga putus dan terbang menjauh, api ilahi yang membakar langit langsung padam, dan 6 hukum ilahi sepanjang 10.000 kaki runtuh dan berubah menjadi ketiadaan sebagai responsnya. Penjara ilahi yang mengikat langit dan bumi hancur dan lenyap dalam sekejap. Saat formasi besar itu hancur, serangan balasan pun meletus, dan 6 komandan peringkat ke-6 adalah yang pertama terkena dampaknya, tubuh mereka gemetar hebat sambil memuntahkan seteguk darah ilahi berwarna emas. Armor ilahinya retak, pola daunnya hancur, dan auranya anjlok. Kultivasi Grand Luo tingkat 6-nya yang sempurna langsung berkurang lebih dari setengahnya, membuatnya terluka parah. Lari, lari. Kesombongan dan kepercayaan diri komandan bertopeng emas itu hancur total, hanya menyisakan rasa takut yang mendalam di hatinya. Dia meraung dengan suara serak, orang ini bukanlah kultivator biasa dari alam bawah. Dia adalah bidat surga, monster sepanjang masa. Kita bukan tandingan baginya. Segera kabur dan lapor kepada pemimpin klan. Keenamnya telah kehilangan semua semangat untuk bertarung. Mereka membakar energi kehidupan mereka dan menerobos kehampaan, membuka 6 jalur pelarian yang berbeda, mencoba melarikan diri secara terpisah dan menyelamatkan nyawa mereka. Chen Ping, yang telah mencapai alam Luo Agung, telah melampaui mereka beberapa tingkat dalam hal kecepatan, teknik gerakan, kontrol spasial, dan pemahaman prinsip-prinsip Dao. Di bawah kekuasaan domain Luo Dao Agung yang kacau, seluruh ruang hampa berada di bawah kendalinya, dan semua jalur pelarian serta lorong ruang hampa dikunci, disegel, dan diputus olehnya. Karena kita sudah di sini, tidak perlu pergi lagi. Chen Ping berbicara dengan acuh tak acuh, sosoknya melesat, meninggalkan bayangan jubah abu-abu di kehampaan. Kecepatan fisiknya melintasi ruang dan waktu, menempuh ribuan mil dalam sekejap, dan dia langsung tiba di depan ke-6 komandan. Dengan setiap anggukan dan penurunan pedang pembunuh naga, cahaya pedang itu tajam dan niat membunuhnya cepat dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Puff, 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 puff. 6 suara robekan beruntun, tajam, dan seragam bergema di langit, mengguncang langit dan bumi hingga bermil-mil jauhnya. Ke-6 komandan Grand Luo tingkat 6 itu, yang terluka parah dan melarikan diri dalam ketakutan, tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melarikan diri. Zirah ilahi berlapis emas yang tebal dan kokoh itu dengan mudah terkoyak oleh satu tebasan pedang. Tubuh ilahi dan fondasi Dao, yang telah ditempa selama puluhan ribu tahun, seketika tertembus dan hancur oleh niat pedang yang kacau. Inti semu ekstraterestrial yang berakar di jiwa ilahi secara paksa dilucuti, hancur, dan dimusnahkan oleh kekuatan kekacauan. Kengerian, kebencian, dan keputusasaan yang ekstrim di mata mereka benar-benar membeku dalam waktu, tubuh mereka mencair sedikit demi sedikit dan hancur lapis demi lapis. Di bawah kekuatan dahsyat dari Chaotic Grid Luo Dao, ia sepenuhnya hancur menjadi abu keemasan yang tersebar ke kehampaan, wujud dan jiwanya musnah, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dalam sekejap mata, ke-6 komandan Grand Luo tingkat 6 yang perkasa dan tak terkalahkan yang pernah mendominasi perbatasan binasa dan benar-benar dimusnahkan. Di langit yang tinggi, terdapat 30 jenderal ilahi peringkat 6 dan 300 penjaga ilahi peringkat 5 yang tersisa. Menyaksikan pemandangan mengerikan 6 komandan yang langsung terbunuh, formasi yang hancur total, dan seluruh pasukan yang kocar-kocar, moral pasukan langsung runtuh dalam sekejap, mereka ketakutan dan patah hati. Formasi pasukan ilahi yang tadinya gagah dan mendominasi seketika berubah menjadi kekacauan. Semua kultivator ilahi ketakutan dan tidak berani berlama-lama bahkan sesaat pun. Mereka meninggalkan prajurit mereka dan berpencar ke segala arah, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari tempat yang pasti akan membawa kematian ini. Namun, domain Dao kekacauan Luo Agung meliputi ribuan mil langit, menyegel seluruh ruang hampa, sehingga tidak ada jalan keluar atau tempat berlindung. Chen Ping berdiri di kehampaan, tatapannya menyapu acuh tak acuh sisa-sisa ras dewa yang melarikan diri, dan ujung jarinya bergetar lembut dengan kekuatan kekacauan. Berdengung, domain abu-ungu-abu yang kacau dan tak terbatas itu seketika menyempit dan mengeras, memenjarakan semua kultivator ilahi yang melarikan diri.
Lebih dari 300 kultivator ilahi Luo Agung terpaku di kehampaan, tubuh mereka kaku dan tidak dapat bergerak. Energi ilahi ekstraterestrial mereka yang kuat dan mendominasi seketika ditekan, dibekukan, dan lenyap, mengubah mereka menjadi domba yang akan disembelih. Tidak ada gerakan-gerakan mewah, tidak ada pembunuhan brutal, hanya kekuatan penghancur dao yang mutlak dan penindasan terhadap berbagai alam. Sosok Chen Ping perlahan melayang di langit, sambil mengayunkan pedang pembunuh naga dengan ringan. Bangs Adit Channel, dengan setiap anggukan dan penurunan pedang, beberapa penjaga ilahi dan jenderal binasa dan lenyap. Dia tetap tenang dan terkendali, menuai sisa-sisa ras ilahi sambil secara bersamaan mengedarkan asal kekacauan untuk melahap dan memurnikan inti ilahi, esensi ilahi, asal-usul ilahi, dan akumulasi kultivasi selama ribuan tahun dari setiap individu. Satu persatu, inti ilahi emas yang mempesona, gumpalan esensi ilahi primordial murni, dan fragmen esensi dao yang telah dimurnikan semuanya terlepas dari sisa-sisa ras ilahi, berubah menjadi bintik-bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke tubuh Chen Ping seperti sungai yang mengalir ke laut. Ia telah ditempa, dimurnikan, dan diserap sepenuhnya oleh asal kekacauan, menghilangkan ampas kekerasan dari luar alam dan menetap menjadi kekuatan murni dari asal Luo Agung. Dengan bantuan kultivasi seumur hidup dari lebih dari 300 kultivator Dewa Luo Agung ini, fondasi Chen Ping untuk menembus peringkat pertama Luo Agung terus dipoles, diperkuat, dan distabilkan. Landasan daunnya menjadi semakin kokoh dan halus, dan daya tarik Taoisme dari Luo Agung menjadi semakin luas dan mendalam, tanpa sedikit pun kesan dangkal atau cacat. Dalam sekejap, pasukan elit para dewa yang besar dan mengesankan itu musnah sepenuhnya, tanpa menyisakan seorang pun yang selamat. Langit yang luas menjadi benar-benar bersih, pancaran ilahi keemasan memudar, kekosongan yang stagnan perlahan pulih, dan dunia yang bergejolak kembali tenang. Di angkasa yang tinggi, Chen Ping, mengenakan jubah abu-abu compang camping yang berkibar tertiup angin, rambut hitamnya menari-nari di udara, berdiri tegak dan menyendiri di bawah langit yang luas. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang terkendali dan tak tergoyahkan dari Dewa Luo Agung, tampak biasa saja namun memiliki keagungan yang tak tertandingi dan prestise tanpa tandingan yang memandang rendah semua zaman, menekan semua langit, dan memandang rendah semua ras. 100.000 kultivator dari kota bintang jatuh berlutut serempak di hadapan langit, raungan mereka bergema di pegunungan dan sungai, dipenuhi kekaguman dan kepatuhan total, kekuatan agung yang terhormat. Tak tertandingi sepanjang zaman, tatapan Chen Ping menembus awan sejauh ribuan mil, memandang ke atas ke arah kota suci Liu Chen yang megah dan luas di langit, yang menguasai kekuatan semua alam. Matanya acuh tak acuh dan tenang, hanya menunjukkan pandangan dingin dan tanpa emosi. Suaranya tenang dan datar, namun menembus lapisan kehampaan, bergema di seluruh perbatasan 23 surga, setiap kata terdengar dengan dominasi yang tak tertandingi. Klan Dewa Liu Chen, sekarang setelah aku memasuki alam Dewa Emas Luo Agung, jalan pembalasan terhadap kalian, para pemberontak dari seluruh langit dan penguasa tirani dari segala zaman, dimulai dari saat ini. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. Bangs Adit Channel, sehat selalu, berkah selalu.